Oke, selamat sore para sahabat netizens. Saya sambung lagi cerita kita untuk kanal kita ini. Dan sekarang saya berada di satu gereja di Oosthuis di pinggiran Leiden. Nah, saya ingin berbagi cerita dengan Anda kali ini tentang seorang tokoh yang barangkali sudah biasa Anda dengar, yaitu Profesor Dr. Cornelis van Vollenhoven. Ya, ini gambarnya sekedar untuk mengingatkan Anda kembali ya dalam kamera saya. Ya. Nah, para sahabat netizen, saya akan bercerita sedikit tentang ahli hukum adat, ya, ahli hukum adat Indonesia ini yang terkait dengan gereja ini. Mari kita lanjutkan. Ya, para sahabat netizen, ya seperti saya katakan tadi, saya berada di Oosthuis di sebuah gereja yang bernama Groene Kerk, ya. Artinya kalau di Indonesia kan gereja hijau, ya. Ini apa keterangannya, Groene Kerk, ya. Dan kenapa saya ke sini? Karena seperti saya katakan tadi, di gereja ini ada cerita yang terkait dengan tokoh yang tadi saya sebutkan, yaitu Profesor Dr. Cornelis van Vollenhoven, ya, ahli hukum adat Indonesia yang terkenal dari Universitas Leiden, yang namanya sekarang diabadikan menjadi semacam institut, ya, di Fakultas Hukum Universitas Leiden, tempat banyak sarjana kita di bidang hukum menimba ilmu. Nah, jadi para sahabat netizen, kita tahu bahwa Van Vollenhoven di masa hidupnya adalah seorang ahli hukum adat Hindia Belanda, atau negara kita Indonesia sekarang, dan dia sebenarnya meninggal dalam usia yang tidak begitu tua, ya, kurang dari 60 tahun. Nah, Cornelis van Vollenhoven lahir pada tanggal 8 Mei 1874 di Dordrecht, ya, dan pada usia sekitar 17 tahun dia sudah masuk Universitas Leiden. Nah, jadi cukup pintar, dan pada dia terus melanjutkan studinya di Leiden, dan pada tahun 1898 Van Vollenhoven meraih gelar doktor, ya, di bidang hukum di Universitas Leiden. Nah, pada tahun 1901 Van Vollenhoven diangkat menjadi profesor di bidang hukum adat Hindia Belanda di Universitas Leiden, dan selama karirnya sebagai profesor, ya, dia juga menjadi penasihat sebenarnya bersama Snoek, Hobronya dan lain-lain untuk pemerintah Hindia Belanda, terutama dalam hal hukum adat, ya, khususnya. Nah, kita tahu bahwa berkat keahliannya itu dia sangat terkenal, ya. Nah,
dia meninggal pada tanggal 29 April 1933. Ya, setelah sakit yang tidak begitu lama sebenarnya, sakit mendadak ya, sakit sebentar ya, menurut keterangan koran pada masa itu. Nah, menariknya pelepasan jenazah beliau dilakukan di sini ya, di gereja ini, gereja hijau ini, di Groenkerk ini. Dan anehnya koran-koran pada masa itu memberitakan bahwa tempat kuburannya dirahasiakan ya. Jadi keluarganya minta dirahasiakan. Nah, ini yang sampai hari ini belum bisa saya lacak. Tadi saya sudah berkeliling mencari ya di antara kuburan ini, karena ini gereja juga dalam lingkungan kuburan ya. Anda bisa melihat di sini batu nisan ya, banyak sekali yang tua maupun yang baru ya, tapi kebanyakan ya tua kayaknya. Dan saya tadi berkeliling ya, mencari-cari, tidak kelihatan, tidak ketemu, belum ketemu sebenarnya. Saya khawatir memang karena dirahasiakan, entah batu nisannya diberi nama atau merek atau tidak, tentu kita tidak tahu. Tapi seandainya ada penemuan baru atau informasi baru, barangkali nanti bisa saya postkan lagi di kanal kita ini. Tapi begitulah, seperti saya katakan tadi, Van Vollenhoven meninggal pada 29 April ya 1933 di Leiden, dan dilepas beberapa hari setelahnya, dilepas di gereja ini, di gereja Groenkerk ini. Nah, tapi dikatakan bahwa penguburan atau makamnya dirahasiakan. Itu ditulis di koran-koran Belanda pada masa itu, seperti di Telegraaf, di ya koran-koran lainnya, tidak disebutkan di mana dia akan dikuburkan, tapi jenazahnya dilepas di sini. Tapi logikanya kalau jenazahnya dilepaskan di sini dan dia orang besar, barangkali di antara kuburan ini ada ya, tapi karena dirahasiakan barangkali kita tidak tahu apakah diberi merek atau tidak. Tapi biasa di Belanda bahwa kuburan itu nisannya diberi merek seperti ini kan, diberi tulisan. Jadi demikian para sahabat netizen, cerita tentang hari terakhir Profesor Cornelis van Vollenhoven, ahli hukum adat Indonesia dari Universitas Leiden, yang meninggal pada tanggal 29 April 1933 di Leiden ya. Jadi para sahabat netizen, seperti Anda lihat, kuburan di sini bersih dan pada musim panas selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang sanak famili yang mengingat kembali atau juga turis ya. Dan gereja ini, Groenkerk ini, sangat unik karena jarang ada bahwa di dalam lingkungan gereja ada kuburan seperti ini. Nah, demikian para sahabat netizen, kalau nanti ketemu kuburan Van Vollenhoven, saya akan postingkan di kanal kita ini, dan tetaplah bersama kanal ini untuk mengetahui aspek-aspek sejarah budaya di Belanda yang terkait dengan negara kita Indonesia. Sampai jumpa dalam postingan berikutnya. Salam dari Utrecht, Belanda. Sampai jumpa.